Selamat datang kembali di channel YouTube Kisah Misteri Horor. Pada kesempatan ini kami hendak mengisahkan tentang Kisah Misteri Kiai Jambrong Gunung Kidul bagian ketiga. Jadi, selamat menatapku tanpa berkedip. Jangan bilang kalau ini adalah ulah Mbah Jambrong seperti yang dikatakan tadi. Itu juga sepertinya mustahil, ujarku lagi. Mustahil kalau Mbah Jambrong mau memangsa kambing, mengingat, untuk memangsa mayat saja dia masih pilih-pilih, nggak mau sembarang mayat. Lalu, Selamat semakin tajam menatapku. Dugaanku, ini ulah manusia, Matt. Manusia? Kenapa jejaknya mengarah ke hutan? Untuk mengelabuhi kita. Ia memanfaatkan isu harimau jadi-jadian itu. Dan, belum tentu juga dia masuk ke hutan. Lihat, jejak ceceran darah ini hanya sampai di sini, di tepi hutan. Tapi kalau manusia, Mas, kenapa kambingnya dibunuh di dalam kandang? Kan lebih bagus kalau dibawa dalam keadaan hidup. Bangkai kambing, mana laku kalau dijual? Kan sudah kubilang, si pelaku ini memanfaatkan isu harimau jadi-jadian itu. Dengan membunuh si kambing di dalam kandang, dan mengarahkan jejak ceceran darahnya ke hutan, ia berharap warga mengira kalau ini adalah ulah dari binatang buas atau harimau jadi-jadian. Lagi pula, hidup ataupun mati, toh daging kambing tetaplah daging, masih bisa dijual atau dimakan. Benar juga ya, Selamat tampak mengangguk-angguk. Lalu, kalau benar ini ulah manusia, kemana kira-kira ia akan membawa bangkai kambing itu, Mas? Pertanyaan bagus. Kenapa tak kau tanyakan hal itu pada pemilik rumah itu? Aku menunjuk sebuah rumah yang berada tak jauh dari tempat kami berdiri. Sebuah rumah sederhana, yang letaknya agak terpisah dari rumah-rumah penduduk desa yang lain. Edan, sampean mencurigai pemilik rumah itu, sentak Selamat. Bukan mencurigai, tapi siapa tahu saja pemilik rumah itu semalam mendengar atau melihat sesuatu yang mencurigakan, ujarku lagi, membantah tuduhan Selamat. Wah, iya juga ya, kembali Selamat mengangguk-angguk. Kalau begitu, ayo kita ke sana, Mas. Dua orang detektif amatir kami pun menghampiri rumah itu. Pintu rumah itu tertutup rapat. Namun samar-samar aku melihat ada asap tipis mengepul dari bangunan kecil yang berada di samping rumah utama. Aku menduga, itu adalah ruangan dapur, karena rata-rata rumah di desa memang memiliki bangunan dapur yang agak terpisah dengan bangunan rumah utama. Dan dari kepulan asap tipis itu aku bisa menduga, si empunya rumah pasti masih sibuk memasak di dapur. Rata-rata warga di desa masih memasak dengan menggunakan tungku kayu bakar. Jadi wajar kalau ada kepulan asap. Yang tak wajar adalah, bersamaan dengan kepulan asap tipis itu juga tercium aroma daging panggang. Kutahan tangan Selamat yang sudah bersiap untuk mengetuk pintu rumah utama, lalu dengan daguku aku memberi kode ke arah pintu dapur. Selamat mengangguk. Berdua kami lalu mengendap-endap menuju ke arah pintu itu. Nasib baik sepertinya berpihak kepada kami. Pintu ruangan dapur itu sedikit terbuka, menyisakan sedikit celah yang mungkin bisa kami gunakan untuk mengintip ke dalam. Tanpa ragu, Selamat lalu mendekatkan wajahnya ke celah pintu itu. Dan, ternyata nasib kami tak sebaik yang kami kira, karena bersamaan dengan wajah Selamat yang mendekat ke celah pintu, pintu itu pun tiba-tiba terbuka lebar, seolah disentakkan dari arah dalam. Kalian? Kamu? Kami sama-sama terperangah karena terkejut. Aku menatap wajah cantik dari si pemilik rumah. Sedang gadis yang baru saja membuka pintu itu, berdiri diam terpaku, dengan mata beningnya yang membeliak lebar ke arahku. Sebuah irus, sendok sayur yang terbuat dari batok kelapa, tergenggam di tangannya. Sedangkan Selamat, karena posisinya tadi sedang membungkuk untuk mengintip, praktis kini wajah anak itu tepat berada di depan perut si gadis, lebih tepatnya sedikit di bawah perut si gadis. Untuk sepersekian detik kami hanya saling terdiam, hingga sang gadis menyadari posisi Selamat yang kurang menguntungkan itu. Manusia haram jadah! Jauhkan wajahmu dari tubuhku!
Beletak, gadis itu refleks cumik. Refleks juga tangannya yang memegang irus terayun. Dan batok kelapa yang keras itu sukses mendarat di kepala Slamet. Waduh, tak ayal Slamet cumik sambil buru-buru menegakkan tubuhnya. Nyaris saja aku tergelak, kalau saja tak menyadari bahwa mata si gadis yang tajam berkilat-kilat kini beralih menatapku. Red, maaf. Ini tak seperti yang kau kira. Kami kesini sebenarnya untuk apa hah? Untuk mengintipku? Kalian ini, dari kemarin sepertinya selalu saja membawa masalah. Apa mau kalian sebenarnya hah? Retno, gadis pemilik rumah ini mendengkus keras. Tenang Red. Sabar dulu, tahan dulu amarahmu. Kami kesini tak lain hanya untuk melanjutkan pembicaraan kita semalam. Maksudku, soal jasad ayahmu itu. Masuklah, meski masih bernada kesal, namun gadis itu akhirnya membukakan pintu juga untuk kami. Aku mengikuti langkah gadis itu masuk ke rumah utama. Slamet yang masih menggerutu panjang pendek sambil mengelus-elus kepalanya juga ikut masuk. Jadi kamu tinggal sendiri di rumah ini, gumamku sambil mengedarkan pandanganku ke setiap penjuru ruangan itu. Meski serba sederhana, namun rumah mungil ini tertata cukup bersih dan rapi. Hanya sayang, letaknya yang berada di pinggir hutan dan agak terpisah dengan rumah-rumah warga yang lain membuat rumah ini terkesan agak horor. Ya, semenjak ayah meninggal, aku tinggal sendiri, gadis itu mempersilahkan kami duduk. Mau kopi? Tanpa menunggu ditawari untuk kedua kalinya, Slamet mengiyakan tawaran itu. Sampean hendak takut apa mbak, tinggal sendirian di tempat terpencil seperti ini? Tanya Slamet setelah gadis itu meletakkan 2 cangkir kopi di hadapan kami. Aku lahir dan dibesarkan di rumah ini, jadi, kenapa mesti takut? Retno ikut duduk di hadapan kami. Maksudku, di desa kan lagi ada desas-desus soal. Slamet tak melanjutkan pertanyaannya. Harimau jadi-jadian, ujar gadis itu menebak. Kenapa harus takut? Toh makhluk itu hanya mengincar mayat, dan aku bukan mayat. Justru sekarang aku geram dengan makhluk itu, karena sudah berani mencuri mayat ayahku. Lihat saja nanti. Kalau sampai ketemu, aku akan bikin perhitungan dengan makhluk itu. Sedikit merinding aku mendengar ucapan gadis itu. Sepertinya Retno memang tak mengenal rasa takut. Tinggal sendiri di tempat terpencil, lalu semalam keluyuran ke kuburan dan mendatangiku ke rumah Mas Cipto sendirian, dan sekarang malah mengancam makhluk siluman itu. Oh ya Red, kamu sudah dengar belum kalau semalam juga ada warga yang kehilangan kambing? Ujarku mencoba mengalihkan perhatian. Siapa? Gadis itu balik bertanya. Salah seorang warga desa sini juga, itu yang rumahnya dekat warung, jelasku. Aku baru dengar tuh. Tapi wajar sih, mengingat sekarang lagi musim paceklik. Kemarau panjang, tak banyak ladang yang bisa digarap. Orang banyak yang tak memiliki penghasilan. Jadi jangan heran kalau ada orang yang sampai nekat mencuri kambing. Sudah sering kok ada kejadian seperti ini, ujar Retno. Aku dan Slamet saling pandang. Kalau ditilik dari kata-katanya, gadis itu sepertinya memang belum tahu soal kambing yang hilang misterius itu. Apakah selama ini orang nyolong kambing selalu dibunuh di dalam kandang? Slamet ikut bertanya. Maksudmu, gadis itu menatap Slamet lekat-lekat. Iya, kambing yang hilang itu sepertinya dibunuh di dalam kandang. Banyak darah berceceran di sana, seperti serangan binatang buas, kata Slamet lagi. Astaga! Jangan-jangan, gadis itu tak melanjutkan kata-katanya. Jangan-jangan apa? Cecarku penasaran. Ah, enggak kok. Di perbukitan sana memang masih banyak binatang buas. Tapi selama ini tak pernah sampai turun ke desa, apalagi sampai menyerang ternak warga. Aku cuma takut kalau musim kemarau yang berkepanjangan ini membuat binatang-binatang itu kehabisan jatah makanan dan mencari makan ke desa ini. Wah, ngeri juga ya kalau sampai begitu. Bisa. Bau apa ini? Slamet mengendus-enduskan hidungnya. Aku dan Retno ikut-ikutan mengendus, lalu.
Ya Allah, masakanku, sontak Retno melompat bangkit dan berlari ke dapur. Aku dan Slamet kembali saling pandang. Bau daging gosong, bisik Slamet. Apa kamu ndak curiga mas, Retno itu, dia tinggal sendirian di tempat seperti ini, lalu kambing yang hilang dan bau daging gosong ini. Aku kok. SSSTTTT, aku menahan tangan Slamet yang sudah bersiap untuk mengintip ke dapur. Jangan celamitan Matt. Jangan sampai ada irus yang mendarat di kepalamu lagi, ujarku. Tapi mas, ini bau daging ayam Matt, bukan bau daging kambing. Masa kamu nggak bisa ngebedain sih? Slamet kembali mengendus-endus, lalu nyengir saat menyadari bahwa aroma yang kami hirup ini memang benar aroma daging ayam panggang. Ayam panggang yang telah gosong tepatnya. Retno kembali dari dapur sambil menggerutu panjang pendek. Gagal sudah rencananya untuk makan ayam panggang kali ini. Bagaimana kalau kita makan di luar saja? Sambil membicarakan soal rencana untuk mencari jasad ayahmu itu, tawarku mencoba menebar umpan. Hasratku untuk menyelidiki goa-goa yang kata Mas Cipto banyak bertebaran di Bukit Kapur sana sepertinya sudah tak terbendung lagi. Dan dengan dalih membantu Retno mencari jasad sang ayah, itu bisa memuluskan rencanaku. Siapa tahu aku bernasib baik, bisa menemukan sarang dari Mbah Jambrong itu. Sampeyan serius mau membantuku mencari jasad ayah? Setengah ragu Retno bertanya. Kan semalam aku sudah berjanji. Retno sepertinya sedikit ragu. Namun setelah kujelaskan niat dan tujuanku datang ke desa ini, akhirnya gadis itu mengangguk. Baiklah kalau begitu, ujarnya. Ada penjual soto yang enak di ujung desa sana. Jadi, bagaimana? Tanyaku pada Retno. Saat itu kami sudah duduk menunggu pesanan datang di warung soto. Bagaimana? Retno menatapku dengan pandangan penuh tanya. Bagaimana apanya? Kau mengajakku makan di sini, pasti ada maksud lain kan? Tanyaku lagi. Para pecinta dan para subscriber YouTube kisah misteri horor. Aku, lagi-lagi Retno menatapku dengan penuh rasa heran. Bukankah kau yang tadi mengajakku makan di luar? Memang, aku meneguk es teh manis yang baru saja dihidangkan oleh si pemilik warung. Seorang laki-laki setengah baya yang cukup ramah. Tapi aku hanya sekedar mengajak. Kau yang merekomendasikan untuk makan di warung ini. Tentu bukan hanya karena rasa soto di sini yang lumayan enak kan? Cih, gadis itu mendecih. Dari awal aku sudah menduga kalau kau ini adalah orang yang aneh. Tapi aku tak menyangka kalau kau juga bisa membaca pikiran orang. Ah, aku tak sehebat itu, ujarku. Bukan pikiranmu yang aku baca, tapi raut wajahmu. Raut wajahku? Ya. Saat awal aku menyatakan maksudku untuk membantu mencari jasad ayahmu, kau nampak keberatan. Tapi begitu aku menceritakan maksud dan tujuanku datang ke desa ini, raut wajahmu berubah drastis, lalu beberapa detik kemudian kau berubah pikiran. Dan, begitu aku mengajakmu makan di luar, kau langsung merekomendasikan warung soto ini, padahal ada warung ayam bakar yang lebih dekat dengan rumahmu. Menilik bahwa sebelumnya kau memanggang ayam di rumahmu tadi pagi, aku yakin kau lebih suka ayam panggang daripada soto ayam. Jadi kau bisa menebak apa yang kupikirkan dengan hanya mengamati wajahku? Tepat sekali. Kukira kau berpikir mesum saat tadi aku beberapa kali menyadari bahwa kau sering menatap wajahku. Sejahat itukah penilaianmu terhadapku? Bagaimana tidak? Kau datang ke rumahku pun bukan dengan cara baik-baik, tapi mengendap-endap seperti maling. Haha, maaf soal yang itu, sengaja aku tertawa untuk mencairkan suasana. Jadi, apa yang sebenarnya ingin kau sampaikan padaku? Bukan aku, tapi bapak itu, Retno mengerling ke arah bapak pemilik warung. Bapak itu? Mbah Mangun, dia satu-satunya orang yang pernah datang ke sarang Ki Jambrong dan kembali dengan selamat. Dan bukan hanya itu, beliau juga bisa membawa pulang kembali jasad istrinya yang dicuri oleh Ki Jambrong, meski hanya tinggal tulang belulangnya saja. Jadi namanya Mbah Mangun ya, secercah harapan mulai muncul di benakku.
Kalau tidak salah semalam Mas Cipto sempat menyebutkan nama itu. Sudah kuduga. Pasti Cipto bilang begitu agar kau tak nekat naik ke bukit itu. Atau malah takut kalau kau memintanya untuk mengantar ke sana. Retno tertawa kecil. Ya intinya, Mas Cipto bilang, kalau cuma sekedar mencari info soal Mbah Jambrong, cukup dengan mewawancarai Mbah Mangun saja, tak perlu harus repot-repot naik ke bukit. Tapi, orang sepertimu pasti semakin dilarang akan semakin penasaran. Karena itu kau lalu memutuskan untuk menemuiku, dan bermaksud untuk diam-diam naik ke bukit tanpa sepengetahuan Mas Cipto. Ah, kini aku yang mengira kalau kau yang bisa membaca jalan pikiranku. Hahaha. Retno tergelak mendengar ucapanku itu. Lalu dengan setengah berteriak ia memanggil Mbah Mangun. Iya. Sebentar yo enduk, ini sebentar lagi siap lo pesananmu, sahut laki-laki tua itu sambil sibuk meracik 3 mangkok soto pesanan kami. Mbah ndak lagi sibukan, tanya Retno lagi, begitu si Mbah Mangun ini menghidangkan pesanan kami di atas meja. Lah kamu lihat sendiri tuh, cuma kalian yang datang. Kalau pagi begini memang warungku masih sepi enduk, jawab laki-laki itu ramah. Senyumnya melebar saat bersitatap denganku, menampakkan giginya yang tinggal 2 biji. Kebetulan kalau begitu Mbah, ujar Retno lagi, sambil mengaduk-aduk soto dalam mangkoknya. Aroma kuah soto yang gurih menggugah selera makanku. Ini loh, teman saya ini mau sedikit ngobrol-ngobrol sama si Mbah. Oh, boleh. Mbah Mangun lalu duduk di hadapan kami, bersebelahan dengan Slamet yang mulai sibuk menikmati makan paginya. Kalau ndak salah sampean tamunya Cipto yang semalam ikut ke kuburan kan? Gie Mbah, sahutku sopan, sambil memperkenalkan diri. Jadi gini Mbah, saya cuma mau dengar soal cerita tentang Mbah Jambrong yang sangat terkenal itu, kata Mas Cipto, sampean yang tahu banyak soal legenda itu di desa ini. Mendengar ucapanku yang to the point, raut wajah laki-laki tua itu seketika berubah. Tak terlihat lagi gurat keramahan yang semenjak tadi ia suguhkan. Hanya mata tuanya yang menatapku dengan tajam, lalu disambung dengan helaan nafas panjang. Kiai Jambrong, Mbah Mangun menggumam pelan, nyaris tak terdengar oleh indera pendengaranku. Untuk apa sampean menanyakan soal makhluk jadi-jadian itu? Hanya sekedar ingin tahu Mbah, karena cerita soal legenda itu sudah menyebar sampai ke desaku sana. Jadi mumpung sekalian main ke sini, saya ingin mendengar langsung dari orang yang pernah berhadapan dengan makhluk itu. Lagi-lagi laki-laki tua itu menghela nafas, sebelum akhirnya ia menceritakan secara singkat bagaimana dulu ia sampai bisa menemukan tulang belulang istrinya yang dicuri oleh harimau jadi-jadian itu. Secara tak sengaja ia terperosok dan jatuh ke dalam sebuah goa, yang mana goa itu dipenuhi oleh tulang belulang manusia yang berserakan. Merasa yakin kalau itu adalah sarang dari Mbah Jambrong, Mbah Mangun lalu mengamati tulang belulang itu satu persatu, sampai akhirnya menemukan seonggok tulang belulang yang masih terbungkus kain kafan yang sudah terkoyak-koyak. Entah bagaimana caranya, Mbah Mangun yang meyakini bahwa itu adalah tulang belulang almarhum istrinya, segera membungkus dan membawa pulang tulang belulang itu. Kejadiannya sudah lama sekali tapi sampai sekarang aku masih ingat dengan jelas peristiwa itu. Beberapa hari setelah itu, aku sempat diteror, setiap malam, rumahku didatangi oleh sesosok harimau sebesar induk sapi yang berjalan mengelilingi rumahku, sampai-sampai aku harus meminta bantuan dari orang pintar untuk mengatasi teror itu, ujar Mbah Mangun mengakhiri ceritanya. Sampean masih ingat lokasi goanya itu di sebelah mana Mbah? Slamet yang sejak tadi hanya diam, kini ikut bertanya. Mbah Mangun menggeleng. Aku menemukan goa itu secara tak sengaja, dan percaya atau tidak, saat aku berhasil keluar dari goa itu, ternyata aku sudah berada di tepi hutan yang berbatasan dengan desa ini. Aneh, gumamku tanpa sadar. Memang aneh namanya juga makhluk siluman. Dan kalau sampean punya niat untuk mencari goa itu, lebih baik urungkan saja niat sampean. Sampean pasti sudah tahu tuh, dari beberapa orang yang pernah nekat mencari goa itu, hanya aku satu-satunya yang bisa kembali dalam keadaan hidup,
tegas kalimat terakhir yang diucapkan oleh Mbah Mangun itu, seolah tak ingin dibantah lagi. Tapi tekadku sudah bulat. Selain ingin mendapatkan dokumentasi dari goa yang dipercaya sebagai sarang harimau jadi-jadian itu, aku juga sudah berjanji untuk membantu Retno mencari jasad bapaknya. Dan janji seorang laki-laki sejati, harus ditepati. Para pecinta dan para subscriber YouTube Kisah Misteri Horor, bagaimana? Tanya Retno saat kami berjalan pulang dari warung soto Mbah Mangun. Bagaimana apanya? Aku balik bertanya. Setelah mendengar cerita dari Mbah Mangun tadi, apakah kamu masih berniat untuk naik ke bukit sana? Aku bukan anak kecil yang bisa ditakut-takuti dengan dongeng seperti itu. Dongeng katamu? Retno mendelik ke arahku. Kamu nggak tahu seperti apa teror yang dialami oleh Mbah Mangun waktu itu. Laki-laki tua itu nyaris kehilangan kewarasannya akibat teror dari harimau jadi-jadian itu. Jangan samakan aku dengan Mbah Mangun, Red. Untuk pertama kalinya sejak bertemu, aku memanggil gadis itu dengan namanya. Lagi pula aku sudah berjanjikan. Ah, kita baru saja kenal, Retno mendesah. Dan aku tak menganggap serius janjimu itu. Ya meski aku sempat berharap banyak padamu, tapi... SSSTTTT, aku menahan langkahku, sekaligus menahan tangan Retno dan Slamet yang berjalan di sebelahku. Ada apa mas? Bisik Slamet pelan. Diam. Merunduk dan lihat ke arah semak-semak di dalam hutan sana, bisikku sambil memberi isyarat untuk bersembunyi. Bertiga, dari balik semak-semak kami menatap lurus ke arah tengah hutan, di mana nampak beberapa perdu semak-semak yang bergoyang-goyang. Lalu tak lama, rumpun semak itu tersibak, menampakkan sesosok tubuh laki-laki yang mengendap-endap sambil celingak-celinguk, seolah-olah sedang memperhatikan suasana di sekelilingnya. Loh, itu kan Pardi? Retno mendesis pelan, saat sosok laki-laki kerempeng bertelanjang dada itu menampakkan wujudnya dari balik semak-semak. Kau kenal dia, bisikku? Ya. Dia salah satu pemuda desa ini. Pemuda begajulan yang sering menggangguku, jawab Retno, juga dengan berbisik. Tapi ngapain dia pagi-pagi begini dari hutan? Aneh. Apanya yang aneh? Slamet ikut bertanya. Ya aneh saja. Biasanya orang masuk ke hutan paling buat nyari kayu bakar atau rumput pakan ternak. Tapi dia, tak bawa apa-apa selain parang yang ditentengnya itu. Lagi pula, dia preman pemalas, mana mau bantuin emaknya cari kayu bakar atau rumput pakan ternak. Lihat. Sepertinya dia menuju ke rumahmu, Red, seru Slamet. Kurang ajar. Retno menggeram. Pasti mau macem-macem lagi. Ini tak boleh dibiarkan. Gadis itu bergegas keluar dari tempat kami bersembunyi, lalu dengan langkah lebar mengikuti laki-laki itu. Kita ikuti Matt, ujarku sambil mengikuti langkah gadis itu. Ayo mas, bakalan seru nih kayaknya, sahut Slamet penuh semangat. Dari kejauhan kulihat pemuda bernama Pardi itu sudah sampai di rumah Retno. Sejenak ia nampak celingak-celinguk, lalu mengintip ke dalam rumah melalui kaca jendela. Brengsek! Retno yang berjalan beberapa langkah di depanku nampak geram. Gadis itu semakin mempercepat langkahnya, setelah terlebih dahulu menyambar sepotong dahan kering yang tergeletak di tepi jalan. Para pecinta dan para subscriber YouTube Kisah Misteri Horor, tentu penasaran dengan kelanjutan kisah ini bukan? Silahkan ikuti bagian selanjutnya esok hari di waktu dan jam yang sama, dengan cara klik subscribe dan juga loncengnya, agar Anda selalu mendapatkan notifikasi jika channel YouTube ini mengupload video kisah terbaru.